Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Siska GIC Official, apa kabar para subscriber? Dan juga saya ucapkan selamat bergabung untuk yang baru subscribe. Seperti biasa, hari-hari kita akan berngacapruk atau berbincang-bincang tentang yang terbiasa kita lalui di dalam kehidupan kita. Ya nggak guys? Ya mungkin bisa dibilang nasihat-nasihat atau edukasi-edukasi yang mungkin bisa sedikitnya memberi masukan kepada legend-legend, ladies and gentlemen aku yang sudah subscribe. Oke, kalau gitu sekarang sekarang aku mau ngobrol-ngobrol nih. Kenapa sih suka ada istilah hasut menghasut? Tara jadi bertiga. Kenapa masih ditinggalin mamanya lagi baru on kamera sudah menangis ya? Mari kita ajak. Oke, kita kembali lagi ke laptop atau kita kembali lagi ke perbincangan kita yang pertama. Kenapa sih suka ada istilah hasut menghasut dan boleh atau tidak? Gitu kan. Misalnya gini, hasut menghasut itu gini. Kita boleh ngasih pemasukan, kita boleh memberikan saran kepada orang, entah teman, entah keluarga, entah siapa. Asal nasihat itu positif ya guys, gitu. Nggak mulai mencari, nggak ngaco gitu. Misalnya gini, sekarang ini orang bijak akan berbicara dengan bijak. Misalnya kita melihat teman kita atau saudara kita, teman kita atau keluarga kita sedang mengalami masalah. Dia punya masalah rumah tangga misalnya istrinya. Lalu masalahnya itu misalnya si suaminya curhat atau si istrinya curhat gitu ya. Tidak sependapat, jadi istri saya tidak menurut dengan saya, tidak mau ikut aturan saya, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya si pendengar curhatan itu harus memberi nasihat yang positif, gitu. Semua kembali ke orang itu. Kalau memang orang itu ingin menjatuhkan kamu, menjatuhkan Anda yang curhat apa aja, misalnya, waduh, kok pacar saya biasanya jemputnya cepet jadi lama ya gitu. Kalau orang lain yang bijaksana, dia akan membahas sesuatu yang positif. Misalnya dia bilang, oh mungkin begini-gini, tapi positif-positif aja gitu, mereda perasaan si yang sedang gelisah itu gitu. Tidak ikut ngompor-ngomporin, wih misalnya siapa tahu mampir dulu, siapa tahu gimana gitu. Termasuk ketika ada keluarga atau teman kita yang sedang punya masalah rumah tangga, ngomongnya gini misalnya, oh itu mah terlaluan, nggak mau lurus, banyak dosa, ibaratnya gitu. Nggak bisa diajak hidup bersama kalau kayak gitu mah, kesananya nggak bakal bener. Itu nggak baik kalau kayak gitu. Tapi kalau orang bijak kan gini, oh semuanya itu bisa diselesaikan secara berdua, dua-duanya punya hak untuk mengambil keputusan, bisa diselesaikan dengan jernih gitu, gini, yang sabar aja, yang tenang aja gitu. Jangan menghasut, ya udah kamu marah aja, kamu tinggalin aja, kamu begini-gini aja gitu. Itu kan berarti orang yang seperti itu tidak positif, iya nggak guys? Nah jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kita harus hati-hati kalau mau curhat itu sama siapa dulu ya. Jangan mentang-mentang wah dia sudah saya anggap orang tua, atau wah saya sudah sangat percaya sama dia biasa baik dan membantu saya, atau dan lain sebagainya. Jadi kita ikutin aja nasihatnya, belum tentu benar guys, belum tentu, karena nggak ada juga manusia sempurna gitu ya kan. Isi hati orang juga kita nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita tanyakan sama diri sendiri, atau kalau lagi bingung sholat istiqarah, seperti itu ya. Memang sebenarnya itu adalah kita harus mengusahakan kebaikan dibanding kita ngikutin emosi. Misalnya ya udahlah cut off, ya udahlah begini begitu. Kalau memang kita merasa kita punya salah, ya orang salah minta maaf gitu. Gimana caranya? Kesalahan sengaja ataupun tidak disengaja, semuanya harus meminta maaf gitu ya guys ya. Atau saya bikin video, bikin konten dengan keadaan punya anak kecil. Aku konten kreator yang punya anak kecil, bisa dibilang anak bayi gitu. Jadi harus sebisa-bisa kita. Kalau memang kita bikin video harus sambil gendong, ya udah sayang.